Nabi, aulil walau bisyatin, buatlah kenduri, buatlah walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing artinya undanglah walaupun 10 orang. Setelah dia dewasa, apa kerja dia? Membawa barang-barang dagangan dari kota Makkah. Musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke 4 negara. Dan barangannya selalu laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, bertanya-tanya, siapakah gerangan anak muda yang selalu membuat ekonomi ini menjadi maju begitu pesat? Ternyata selama ini barangnya sama, barang yang diperdagangkan itu sama, tapi kenapa ini lebih laku? Karena bintang iklannya menang. Ini prinsip-prinsip bisnis. Apakah beda barang yang dibawa oleh orang lain dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Sama. Bedanya apa? Yang menjualnya dan cara menjualnya. Itulah maknanya bungkus selalu berpengaruh terhadap isi yang dibungkus. Brownies pun kita bungkus, kalau bungkusnya koran orang nggak mau beli. Tapi kalau bungkusnya bagus, casing itu luar biasa. Orang banyak nggak percaya sama saya karena casingnya biasa-biasa. Nah, akhirnya Khadijah bertanya-tanya kepada pedagang yang lain, siapa yang banyak barang dagangan ini laku keras, mana orangnya? Mereka pun menunjuk, itu dia anak muda yang selalu membawa. Mana itu? Akhirnya Khadijah pun jatuh hati. Belum membeli barang dagangannya, orang sudah jatuh hati dulu sama penjualnya. Makanya saya kalau disuruh iklan, Ustaz bisa nggak endorse ini produk kita? Apa? Minumlah susu ini, Anda akan gemuk. Saya nggak mau. Mana orang percaya? Hah? Orang kurus itu adalah orang gemuk yang hatinya selalu teraniaya. Jadi bicara tentang masalah, Masya Allah, begitu kalau ekonomi mapan, mikrofon banyak. Coba di tempat lain, udahlah mikrofon kecil, suara nggak ada, dipertahankan sampai akhir hayat. Tapi kalau kita bicara di tazkiyah, Masya Allah, ini kedatangan saya yang keberapa? Nampak-nampaknya derajat mulai turun. Perlu di atas. Nampaknya yang ketiga di luar nanti. Tapi akbar makin banyak. Ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis. Dia dibawa berniaga dalam perjalanan bisnis. Dibesarkan oleh pamannya, bisnismen. Bertemu dengan calon istrinya, Papa, bisnis online. Papa sama mama dulu ketemunya di mana? Itulah kami waktu itu sama-sama bisnis. Kan enak ceritanya kan. Papa sama mama dulu ketemunya di mana? Ditangkap ansip. Khadijah itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan bisnis. Jadi saya mau mengajak kita, tolonglah bercerita masalah sirah. Sejarah Nabi itu adalah dari aspek spesialisasi kita masing-masing. Cerita masalah sirah, kebetulan basicnya ilmu hukum. Bicara bagaimana hukum zaman jahiliyah, bagaimana perbaikan hukum setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau basicnya orang ekonomi Islam, dari tazkiyah, apapun yang dia bicarakan, mau bicara fikih
ibadah, mau bicara fikih muamalah, mau bicara sirah, mau bicara tafsir, mau bicara hadis, nanti ujung goalnya tetap bicara ekonomi. Hadirilah pengajian 40 hadis pilihan dalam kurung hadis-hadis ekonomi. Hadirilah di masjid ini pengajian ayat-ayat ahkam dalam kurung ayat-ayat ekonomi. Sehingga ekonomi umat ini akan bangkit. Kenapa umat ini bukan jatuh, terjun bebas? Karena kalau sudah bicara ekonomi, marilah kita hidup miskin. Nabi Muhammad itu susah, melarat, perutnya diikat pakai batu, jubahnya compang-camping. Kalau begitulah bayangan Nabi Muhammad, mana mau Khadijah nikah sama dia? Betul? Oh, betul. Nabi meminang Khadijah, maharnya isyruna bakarah, 20 ekor onta. 20 ekor onta, ditambah lagi emas beberapa auqiyah. Setelah dihitung antara onta dengan auqiyahnya itu di total maharnya 1 miliar. Ustaz baca di mana? Ensiklopedia Ekonomi Islam ditulis oleh Dr. Safini Antonio. Maka saya heran. Herannya kenapa? Ketika saya cerita itu kok mahasiswanya nggak tahu. Mahasiswanya tahu, cuman mereka ingin menyenangkan hati Ustaz Somad. Allah, mereka wow, amazing. Mereka ingin menyenangkan. Baca, Ustaz punya buku ensiklopedia ekonomi Islam, punya di rumah saya simpan, Dr. Satian tuh. Ustaz beli berapa? Dikasih orang. Ada namanya Pak, nggak salah sebut namanya. Ustaz Somad, bisa ke rumah saya sebentar? Bisa Pak Haji, depan masjid tempat saya selalu pengajian. Ada buku bagus sekali Ustaz, mantap, kalau kita baca ini insya Allah ekonomi umat akan bangkit Ustaz, kata dia. Itulah bukunya ada disimpan di rumah. Dan alhamdulillah ketika saya ketemu dengan penulisnya sampai ke kampusnya, ini adalah cita-cita tertinggi dalam kehidupan. Jangan sampai anak tazkiyah dia bicara ekonomi Islam, gimana anak tazkiyah? Bangkit nggak ekonomi kita? Entahlah Pak Ustaz. Gimana kita mau bicara ekonomi bangkit kalau tokohnya sendiri tidak bangkit? Betul? Makanya di hadapan saya ini adalah agent of change. Agen-agen perubahan sudah di depan mata. Mereka ini akan terjun ke lapangan, khutbah dia, ceramah dia, tausiah dia, ekonomi Islam akan bangkit insyaallah. Takbir. Pulang ke kampung halaman, pengajian ibu-ibu sore. Nah, bisa ngisi pengajian enggak kata orang kampung? Oh, enggak level ya. Saya biasanya seminar. Gimana mau bangkitkan? Bangkit ekonomi itu dari grassroots, dari akar rumput, dari ujung tombak. Ini ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu pengajian. Sore ini kita akan membahas masalah gimana membantu uang belanja suami. Ibu-ibu mau masuk surga? Nah, ibu pandai buat bakwan. Jadi bangkitkan ekonomi dari hal-hal kecil. Ibu bisa menjahit, bisa menjahit apa? Menjahit hati suamiku yang robek. Jadi berawal dari ekonomi. Cuman kadang kalau kita bicara ekonomi orang marah. Orang marah kalau kita sentuh ekonomi. Kenapa orang marah dengan saya? Karena saya bicara mari program belanja ke warung saudara kita. Kan itu yang membuat marah. Betul? Coba kalau saya membahas, pembahasan kita hari ini adalah tentang darah haid, darah nifas, darah bisul, darah jerawat. Kira-kira ada nggak orang marah? Mana dia marah? Pembahasan kita adalah masalah kunut subuh bunyi apa nggak bunyi. Nggak marah orang. Tapi kalau sudah cerita masalah ekonomi, gerakan umat belanja
dia ke warung sebelah tetangga, disitulah orang akan marah karena terganggu ekonominya. Mundur ke zaman Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi ngajak orang Makkah, ayo puasa, ayo sholat, kafir Quraisy Yahudi gak akan marah. Tapi ketika dia bicara tentang ekonomi umat, mengharamkan riba, mengusir rentenir, disitulah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar mengamuk. Kenapa? Ekonomi priuk belanga sudah tersentuh. Jadi kalau begitu tantangan besar. Jadi alumni Tazkiyah ini tantangannya luar biasa, karena kalian bicara tentang ekonomi umat. Makanya kalau tidak siap jadi alumni Tazkiyah, saya usulkan ya pindah dari sekarang. Ekonomi akan bangkitlah. Makanya tadi begitu sebelum masuk ke dalam gerbang saya lihat sebelah kanan tulisan besar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, nol. Harta yang dari kota Makkah, orang kaya, milioner, tinggal semua. Badan saja selamat di Makkah, dari Makkah ke Madinah sudah alhamdulillah, nggak punya apa-apa. Dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya Abdurrahman bin Auf, ya Sa'ad bin Rabi', ini saudaramu. Yang satu orang Makkah, yang satu orang Madinah, yang satu muhajirin, yang satu ansar, disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ya Abdurrahman bin Auf, pilih mana rumahku, ambil. Rumah dia banyak, pilih mana istriku yang kau suka, akan kuceraikan. Habis iddahnya nikah dengan engkau. Terpukau Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari terpukau dengan cerita Sa'ad bin Rabi' menawarkan keluarga dan rumahnya. Dibuatlah satu bab dalam Sahih Bukhari. Nama babnya bab seorang muslim menawarkan harta dan keluarganya kepada saudaranya. Saking terpukaunya dia dengan cerita itu. Kira-kira ada tak orang sekarang model itu? Ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Bicara tentang Abdurrahman bin Auf, bicara seperti dinosaurus Jurassic Park. Di mana kita akan menemukan Abdurrahman bin Auf? Tak perlu jauh-jauh, datang ke Tazkiyah. Datang ke Tazkiyah, maka kita akan bertemu dengan mereka. Yang mana Ustaz? Nantilah kita. Apa jawab Abdurrahman bin Auf waktu itu? Apakah ketika Sa'ad mengenali dia, pilihlah mana? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Pilih. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum, tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Akhirnya ditunjukkan pasar, dia pun bisnis dagang. Lalu setelah begitu dagang berhasil, suatu ketika dia datang ke majelis Nabi. Nabi melihat tangannya kuning, atharu sufrah, ada bekas-bekas kuning. Tangan yang bekas kuning itu artinya kena minyak za'faran. Minyak za'faran biasa diteteskan harum wangi seperti kunyit, hanya saja dia melekat biasanya untuk orang baru nikah. Nabi tanya, ya Abdurrahman bin Auf, ya itu di tanganmu ada bekas-bekas kuning, kamu baru nikah ya? Iya ya Rasulullah. Apa maknanya? Dia nikah nggak ngasih tahu Nabi karena modalnya ada. Beda sama orang sekarang, pas mau nikah semua dosen tahu. Minta permohonan proposal biaya nikah. Abdurrahman bin Auf tidak mau tangan di bawah, minta pada Sa'ad bin Rabi', minta ke Nabi pun dia tidak mau. Setelah dia berhasil dagang baru dia menikah. Tapi kemudian apa kata Nabi? Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri, buatlah walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing artinya undanglah walaupun 10 orang. Karena kalau orang Arab satu ekor kambing itu artinya undangannya 10 orang. Beda sama kita, kalau satu ekor kambing satu RW. Aulim walau bisyatin.
Batin. Mr. Chairman, if our time is finish, kalau waktu kita udah habis, jangan segan-segan kasih tahu saya. Karena banyak juga kadang membawa acara, saya ini dibiarkannya sampai habis. Saya kenapa nggak kasih tahu? Saya takut suara Ustaz keras. Artinya apa? Ekonomi ini bukan sekedar teori. Fikih ekonomi ini harus dibangkitkan. Kalau dulu di masjid Senin malam Selasa tafsir, Selasa malam Rabu hadis, Rabu malam Kamis fikih, Kamis malam Jumat sirah, Jumat malam Sabtu akidah akhlak. Kita bermimpi Senin malam Selasa fikih ibadah, Selasa malam Rabu fikih siasat, Rabu malam Kamis fikih muamalah ekonomi Islam.